Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Warningsi, saya CGP Angkatan 7 dari SDN Kolpajung 2 Pamekasan, Jawa Timur. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah pimpinan di mana saya mengajar, yaitu Bapak Muhammad Simbal SPD MMPD. Saya akan mewawancarai beliau dalam rangka memenuhi tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sama-sama baik, alhamdulillah. Baik, Bapak mohon izin hari Ya, ini silakan. saya akan mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak alami selama menjadi pemimpin. Ya, silakan. Saya sudah menyiapkan pertanyaannya sesuai dengan LMS, ada 8 pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Monggo. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih dan alhamdulillah. Jadi untuk mengidentifikasinya mudah saja, kuning. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar, yang satu salah. Menurut hukum itu kuning. Kemudian, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Baik Bapak, berarti Bapak mengidentifikasinya dengan melihat kasusnya terlebih dahulu, Ya, apakah betul. itu termasuk dilema etika atau masuk ke rujukan moral. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan nomor 2. Silakan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sebelum kami mengambil keputusan, tentunya yang pasti saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kuning, yaitu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Baik Bapak, berarti Bapak tidak langsung memutuskan sendiri. Tidak. Berarti tadi melaksanakan dulu musyawarah dengan guru-guru lain dan mencari fakta dulu sebelumnya. Iya, betul. Jadi kita melalui musyawarah dulu untuk mufakat dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Baik Bapak. Pertanyaan nomor 3 Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Alhamdulillah, yang kami lakukan selama ini, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui kuning di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan tersebut. Jadi solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Baik Bapak. Jadi langkah pertama itu memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui akar permasalahan Ya, dan betul. supaya tidak merugikan Ya. kedua belah pihak. Luar biasa sekali Bapak dalam pengambilan keputusan. Semoga saya bisa melakukan hal yang sama nanti Ya. ketika saya mengambil keputusan. Betul. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema ini? Kami yang pasti melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip sesuai dengan apa yang kami katakan tadi, yaitu prinsip kekeluargaan, dan dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan
perselisihan lagi dari kedua belah pihak tersebut. Baik Bapak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif yaitu berdialog sesuai prinsip, kemudian melakukan bimbingan kepada dua belah pihak. Iya betul. Luar biasa. Pertanyaan kelima. Iya silakan ini. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, jadi saya katakan alhamdulillah selama saya menjadi kepala SDN Kolpajung 2, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan suatu keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua pihak yang terkait di dalamnya di sekolah Kolpajung 2 ini. Baik, Bapak. Cara mencari solusi terbaik, Pak, Iya, ya. betul. Karena pastinya keputusan itu tidak boleh berpihak pada satu saja ya. Iya, betul. Jadi solusi itu harus yang terbaik Dan- untuk kedua belah pihak. Dan yang utama dukungan yang positif. Jadi dukungan yang positif dari semua pihak atau dari semua warga sekolah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pasti kami punya sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru ini dengan melibatkan beberapa pihak tentunya, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Juga yang dilibatkan di sini pengawas sekolah dan komite sekolah. Tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Baik. Bapak tadi menyebutkan tergantung pada permasalahan. Sebelumnya kalau ada masalah itu secara langsung nih Pak, Ya, supaya tidak jadi kita harus selesaikan pada saat itu juga, artinya biar tidak berkepanjangan sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Baik Bapak, luar biasa. Tapi Bapak pernah mengalami tidak Pak? Iya. Masalah yang berkepanjangan seperti itu? Ya, karena pada saat itu kami belum tahu trik atau penyelesaiannya. Karena kami sudah tahu bahwa persoalan itu segera mungkin segera diselesaikan atau segera dilakukan, sehingga ketika kita nantinya tidak akan menemukan persoalan-persoalan yang baru yang akan timbul pada sekolah ini. Luar biasa, ditangani dengan cepat dan efisien Pak ya? Iya, betul. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Iya. Jadi setiap permasalahan perlu kami sampaikan yang ada itu selalu saya bawa dalam forum musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Nah, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan. Tentunya saran yang terbaik bagi permasalahan yang ada atau permasalahan yang saat itu kita lakukan. Baik Bapak, berarti ada ya, selalu ada ya Ada. orang yang mendukung, mempermudah, membantu. Ya. Nah, jadi kita butuh masukan atau dukungan dari Bapak komite sekolah, kemudian dari Bapak Ibu Dewan Guru, ya, agar kita itu mudah sekali untuk menyelesaikan persoalan itu. Baik, Bapak. Jadi tidak bisa diselesaikan atau diambil keputusannya sendiri, Oh Pak, ya? tidak. Baik Bapak.
pertanyaan terakhir Bapak, Iya, pertanyaan silakan. pamungkas. Monggo. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik pengalaman mengambil keputusan dilema ini? Alhamdulillah ada Bu Ning. Karena kita sebagai pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan, tentunya kesepakatan bersama beserta semua stakeholder, baik guru, pengawas maupun komite sekolah, yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atau setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan Bu Ning dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah-masalah yang ada di lembaga sekolah. Luar biasa sekali Bapak. Jadi pengalaman yang Bapak ambil selama mengambil keputusan ternyata sama dengan pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, Ya. sehingga permasalahan itu lebih ringan Ya. ditanggung bersama daripada ditanggung sendiri. Ya, jadi kami tekankan bahwa kerja tim itu justru lebih baik dan lebih mudah, juga lebih ringan Lebih cepat, daripada kita menyelesaikan sendiri, sehingga kita rasanya agak berat seperti itu. Dan yang pasti keputusan itu ya kurang baik lah kalau hanya keputusan yang diambil dari kita sendiri. yang sangat menginspirasi saya tadi Bapak, kesepakatan bersama, Betul. bertanggung jawab bersama dan Iya. dilakukan bersama. Ya, Luar biasa sekali. Luar biasa. kesepakatan itu yang kami kedepankan dan perlu kita itu jalankan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, sangat menginspirasi. Semoga saya bisa meniru hal-hal positif Amin, yang amin. pernah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah, dan insya Allah saya akan terapkan nanti ketika saya bertemu dengan permasalahan atau harus mengambil keputusan di dalam etik. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini waktunya. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya Allah pahalai dengan segala keberkahan. Amin, amin, amin. Baik, demikianlah wawancara saya bersama pimpinan saya di SDN Kolpajung 2 Sekolah Adwiyata tingkat nasional. Semoga wawancara kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.